saya sempat tahu Mas Anggi itu kan karena sudah ke Aceh, sudah ke Sape. Ini mungkin bisa cerita mungkin sekilas lah, mungkin kenapa sih kok ke Aceh, ngapain ke Sape. Kalau orang-orang tahu kan kalau ke Sabang itu kan ibaratnya hajinya orang-orang bermotor. Mungkin kalau Mas Anggi mungkin motivasinya apa nih? Jadi seperti ini, menurutku adalah touring itu adalah menuju ke suatu tempat baru yang belum pernah dikunjungi. Itu ibarat seseorang ya, itu baca buku itu episode 1, wah volume 1 saya sudah baca nih, saya mau beli buku yang volume kedua. Dan itu rasa ingin tahu itu selalu muncul gitu. Habis ke sini kok rasanya penasaran, pin ke sini. Misalnya saya udah keliling Jawa nih, wah Jawa itu ternyata gini ya budayanya, makanannya seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Terus timbullah sebuah bayangan, gimana ya rasanya kalau misalnya aku tuh ke Sumatera ya, nanti tuh orang-orangnya seperti apa ya, terus budayanya seperti apa ya. Itu sangat menarik gitu, sangat pingin tahu, kepo. Jadi sehingga saya itu termotivasi untuk melakukan perjalanan menuju daerah itu. Nah, ketika saya melakukan perjalanan itu ya ada orang gitu nyamperin, "Mas, dari mana Mas?" "Dari Tegal Mas." "Oh, dari Tegal ya, orang jauh ya, mampir sini Mas." Akhirnya aku kenal dengan orang itu, padahal saya nggak kenal sama sekali tuh sama orang itu. Jadi ini kayak orang asing gitu, tiba-tiba dia mengajak saya ke rumahnya, terus dikasih makan. Bahkan ketika ngobrol saking asiknya itu sampai larut malam. Dan kan seharusnya saya melanjutkan perjalanan kan. Nah, orang asing tadi itu sampai menawarkan, "Mas, tidur di sini aja Mas, kalau melanjutkan perjalanan malam hari ini sangat berbahaya, takut dengan kriminalitas." Bayangin coba, itu orang asing loh, kok sebaik itu. Aku juga tidak mengerti, dan ternyata mereka ini senang gitu loh bertemu dengan orang baru, ternyata seperti itu. Nah, orang asing itu memperkenalkan budayanya, makanannya. Ini loh Mas Anggi, makanan di daerah Aceh itu seperti ini, makanan di daerah Sumatera Utara itu seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Jadinya aku mengenal, oh kayak gini toh orang Batak itu ya, misalnya seperti itu ya. Kukira mereka itu terkenal dengan galaknya, ternyata ya mereka itu aslinya ramah, baik-baik gitu. Jadi kan saya juga belajar dari situ. Ini ada suatu cerita ya, ini perjalanan melatih Lampung. Jadi ketika orang ke Lampung nih, orang itu yang di benak pikirannya adalah Lampung itu begal, Lampung itu mengerikan, dan gini. Nah, bahkan ketika saya mau perjalanan ke Sabang itu, teman-teman saya, bahkan orang tua saya itu kayak Mau wanti-wanti? jadi mending dibatalkan saja, itu terlalu berbahaya dan beresiko. Nah, waktu itu kan aku masih anak sekolah ya, jadi ya yang namanya orang tua pasti sangat khawatir. Oh, dulu masih sekolah berarti ke Aceh? Kelas berapa itu? Berapa? Kelas 12 itu. Kelas 3? Kalau versi sekarang setelah kelulusan wisuda itu. Nah, itu. Oh. Ya, setelah itu saya itu tetap meyakinkan diri bahwa Lampung itu aman karena kita orang Indonesia gitu loh, kita itu semua sama gitu. Aku yakin aja gitu. Ya, rasnya Melayu soalnya. Dan apa ya, menurut saya tuh untuk menjadi orang seperti saya itu kayak nggak ada gunanya. Saya itu orangnya kurus gitu. Saya itu kalau bawa uang itu pas-pasan gitu kan. Kalau mau jadi saya itu kayak ya, terus saya juga dalam hati ya sudah pasrah, itu kan semua kehendak Tuhan ya. Jadi kalau terjadi musibah itu apa itu ya Tuhan yang ngatur semuanya. Kalau saya nanti tiba-tiba kena musibah ya saya terima aja keberuntungan, ya saya bersyukur gitu. Semua itu tergantung Tuhan. Saya sudah percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan selalu melindungi saya dalam kondisi apapun itu. Itu saya selalu berpikiran seperti itu gitu. Nah, saya ke Lampung nih. Begitu di Lampung itu dari belakang itu ada yang ngikutin, itu lama sekitar 30 menit. Kan timbul rasa curiga karena dari tadi itu orang itu bisa aja menyelip gitu, karena kecepatan saya aja itu rendah sekitar 60 sampai 70 km per jam dulu itu pakai motor Jupiter gitu. Nah,
takut tuh sebenarnya, tapi ya saya mencoba berpositif thinking ya. Jadi berpikiran positif ini sangat penting ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Karena apa? Dengan berpikiran positif itu kita jadi merasa aman gitu loh. Orangnya orang biasalah gitu. Kalau kita malah berpikir yang aneh-aneh, takutnya itu akan menjadi hal yang kenyataan. Itu bahaya sekali. Saya itu paling takut dengan apa yang saya pikirkan sendiri. Jadi makanya kalau saya berpikir itu selalu yang baik-baik. Jadi wah, ini orang ini kelihatan mencurigakan, tapi aku anggap aja baik-baik aja lah. Terus pertanyaan loh, kamu nggak takut dijahatin? Kalau dijahatin atau enggak itu ya sudah, itu semua itu urusan Tuhan ya. Jadi kalau ada orang yang jahat, itu pasti nanti akan dibalas lah oleh Yang Maha Kuasa. Nah, saya juga setuju itu. Nah, jadi sesuai dengan hadis qudsi, Allah itu sesuai dengan persangka hambanya. Ya betul, jadi kita ya tetap harus positive thinking lah. Kalau kita mikir enggak, ya terjadilah seperti itu. Nah, itu seuzon itu lah, bahaya itu. Enggak boleh berpikiran negatif, itu jangan. Tapi waspada itu memang penting, karena ya misalnya kita itu naruh barang-barang penting itu memang harus yang aman, kayak di box gitu biar aman kan. Enggak naruh sembarangan gitu, itu namanya kan memancing kriminal kan, itu bahaya kan. Yang namanya hati-hati itu memang perlu, tapi kalau berpikir positif itu perlu gitu juga, karena kita ngeliat orang curiga itu belum tentu berniat jahat. Nah, ketika orang yang membuntuti saya selama 30 menit itu mengerikan loh. Kalau bagi orang biasa kan kayak wah, ini orang mencurigakan gitu, tapi aku tetap percaya, yakin orang itu nggak akan jahatin. Sampai suatu ketika dia itu di sebelahku dan ternyata dari tadi memperhatikan aku itu kayak orang jauh gitu. Ditanya, Mas dari mana? Saya dari Tegal, Jawa Tengah. Mau kemana ini? Mau ke itu 0 km Sabang. Oh gitu ya Mas. Terus disuruh berhenti, melipir-melipir itu. Disuruh berhenti, sampailah di suatu desa itu. Kalau nggak salah itu namanya Mesuji, daerahnya daerah Mesuji. Masya Allah, Mesuji itu salah satu daerah terkenal begal kalau nggak salah. Nah, itu Mesuji. Dan saya ketika perjalanan ke Mesuji itu sama orang itu dia kayak kode-kode khusus setiap ada orang lewat. Jadi di sana itu ada kayak checkpoint gitu loh, ada orang yang jaga di tiap daerah gitu. Dia itu kayak kode-kode khusus gitu. Aku kurang paham ya kan, bukan orang sana. Langsung dibukakan jalan. Aku tuh, wah, kelihatannya saya ini sedang beruntung karena ada orang yang mengawal gitu. Ketika sampai di Mesuji itu disambut baik dengan keluarga dari orang yang itu nyamperin saya tadi. Keluarganya baik sekali. Jadi ini Mas dimakan dulu ini, terus ditanya dari mana. Aku ceritalah tentang perjalanan saya yang di Pulau Jawa. Saya memperkenalkan Jawa itu seperti ini ke mereka. Dan ternyata dia itu juga orang Jawa gitu loh. Orang Jawa, rantau terus tinggal di sana gitu loh. Terus bilang itu pakai bahasa Jawa gitu kan. Ya, saya kan nggak begitu pandai bahasa Jawa ya, meskipun orang Jawa gitu. Loh, maksudnya nggak bisa ngapak? Ngapak bisa, tapi ya itu logatnya aja. Kalau ngomong bahasa ngapaknya kadang itu salah, karena saya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di berbagai tempat gitu loh, sehingga bahasa ngapaknya itu kayak sudah jarang terasa. Kecuali saya pulang ke Tegal itu ngapaknya masih dikit gitu lah, buat biar bisa komunikasi dengan orang Tegal itu sendiri. Cuma kalau aksen logat itu masih ada, karena memang bawaan sih. Udah kan di Tegal itu udah hidup cukup lama kan, jadi bisa aksennya itu nggak bisa hilang gitu. Setelah ketemu dengan orang itu ya sambut, dan saya melanjutkan perjalanan lagi nih. Saya berhenti di sebuah warung gitu, ketemu dengan orang Lampung asli. Terus saya ceritakan, apa benar di sini itu terdapat ya begal-begal gitu? Oh iya benar Mas, banyak. Loh iya tak gitu. Terus dia jawab, loh saya korbannya. Loh malah ketemu korbannya. Bayangin, penjualnya itu ternyata kan kayak penjual warung kecil di pinggir jalan, tapi itu terpencil gitu loh Mas. Jadi kayak tandus gitu jalanan, tapi beberapa ada kayak warung buka, warung kopi gitu, dari bangunnya dari kayu gitu. Saya mampir aja.
kan panas gitu. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol dengan penjualnya, dan ternyata penjualnya itu salah satu korban dari begal itu. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok orang Lampung itu bisa kena begal di daerahnya sendiri? Seharusnya kalau secara logika orang Lampung kan melindungi orang-orang itu ya, misalnya orang Lampung mau begal ya, Ya. terus ya otomatis nggak ada yang mau ngaku. Lah ini malah korbannya loh, coba. Wah, terus saya tanya nih dengan lebih detail itu, kok bisa dirimu itu kena begal gitu loh, padahal kan dirimu orang Lampung asli. Dia cerita gini, wah sebenarnya orang yang begal itu bukan warga Lampung asli gitu loh, tapi melainkan orang rantau. Nah orang rantau itu aku baru tahu, dia cerita gitu, orang rantau mas, nggak mungkin lah orang asli sini melakukan pekerjaan seperti itu kan sangat berdosa, dan itu membuat citra nama baik Lampung itu jadi jelek. Oh gitu ya. Jadi untuk yang begal Lampung ini sebenarnya bukan orang Lampung asli yang melakukannya, melainkan ya orang rantau itu. Itu menurut salah satu korban ya, itu bukan apa omonganku, itu benar-benar korban dari begal itu, dia cerita seperti itu. Ya mungkin ya Mas Indra tadi kan bilang Mas Suji itu kan salah satu daerah yang katanya banyak begalnya atau gimana. Nah di Mas Suji itu kebanyakan di sana itu memang orang rantau gitu, saya lihat gitu. Dari orang-orang berbahasanya itu di sana itu berbahasa Jawa gitu. Ya mungkin itu penyebab begal-begal itu ya sebenarnya bukan orang Lampung asli ya. Oke. Menarik sekali nih ceritanya nih. Iya itu. Malah nggak selesai nih rasanya kok cerita. Bisa 1 hari 1 malam ceritanya nih. Wah, iya ini. Mas Anggi, ini berarti selama jadi lulus sekolah langsung ke 0 km Sabang itu menghabiskan biaya berapa dan berapa hari? Nah kalau itu kan saya ada teman sih mas, jadi temanku ini dia punya motor 2 silinder itu, motor MT itu, MT25 itu. Oh. Dia itu pingin ke sana kan. Nah tapi dia itu butuh teman karena orang tuanya itu menginginkan satu pendamping, dan itu orang yang harus dipercaya untuk menemani dia perjalanan ke sana. Karena kalau solo riding ini bagi orang tua si anak itu terlalu berbahaya mungkin ya. Tapi ya itu intinya Ya, wajar semua orang tua seperti itu. orang tua dari temanku ini meminta temanku ini bawa satu orang terpercaya buat menemani dia ke Sabang, dan itu memang orangnya itu harus ya bisa pengenalan ya apa ya namanya nyebutnya, adaptasi lingkungan yang baik gitu, bisa membimbing gitu. Jadi kan biar gimana kalau ada masalah itu bisa terselesaikan gitu kan. Kalau sendiri aja kayaknya mikir sendiri itu sulit mungkin, jadi harus ada temennya buat bareng-bareng mikir gitu. Jadi ya gitu. Cuma kan kalau soal biaya ini saya itu dibiayain sama dia mas. Masya Allah. Jadi ya itu memang sih suatu Rezeki. Ya rezeki, dan itu saya sangat berterima kasih sama dia. Tanpa dia itu saya nggak bisa sampai Sabang. Beneran itu. Oke. Saya aja sampai apa ya? Namanya siapa mas namanya? Itu namanya Daniel. Daniel. Immanuel Tenggau. Itu dia salah satu dari MTRI di Surabaya sama ya MTRI gitu. Berarti MTRI orang Surabaya? sama Tangerang itu. Dia orang Surabaya apa orang? Dia orang Tangerang, cuma waktu itu dia kuliah di Surabaya. Jadi dia ikut klubnya di Surabaya gitu. Oh. Itu orangnya baik banget mas. Saya itu sangat berterima kasih, sampai sekarang pun saya sangat berterima kasih, sampai saya itu nggak bisa mau balas budi itu. Aduh, gimana gitu caranya? Ya itulah, karena bingung juga balasnya, dan dia itu sudah benar-benar mengeluarkan biaya yang banyak ke aku buat perjalanan ke sana. Itu banyak sekali, gimana jelasinnya, saking banyaknya itu nggak masuk akal lah mas kalau membiayain orang sebegitunya. Jadi ngehotel itu selama 30 hari itu hotel terus. Wah itu anggap aja banyak sekali itu. Wah mas aku aja dia lain, dan dia itu dengan sudinya mau ditemani dengan motor cc kecil itu loh mas.
Iya. Dan dia sangat sabar sekali ketika motorku pelan itu. Salut ya sama orang itu. Itu temanku, teman partner touring terbaik lah pokoknya itu. Jadi kenalnya di mana dulu? Jadi dulu itu awal kenalnya itu ya pertama dari Facebook gitu ya, terus ketemuan itu aku langsung sambut ya, main ke rumahku. Oh, ayo main ke rumahku, aku itu penasaran. Ketemu disamperin orang Jakarta gitu. Orang Jakarta itu kebetulan pertama kali kalau nggak salah buat solo perjalanan solo riding menuju Surabaya itu waktu itu pakai Supra mas. Supranya itu yang FI injeksi itu loh. Oh. Supra tahun 2016 atau 2017 itu. Seperti motor saya yang lama. Ya itu saya masih ingat sekali. Itu orangnya kelihatan sederhana sih ya. Itu ya saya ikut, terus saya ajak nginep, saya ajak keliling kota Tegal. Ini masakan nih, coba warteg, belum pernah kan ngerasain warteg di kota Tegal itu kan. Kalau saya kan itu memang pingin gitu loh, misalnya kayak makan nasi Padang di kota Padang gitu ya, namanya masakan apa di daerah mana itu kan lebih asik gitu kan, lebih menjiwai gitu loh gitu. Saya sate di Madura kan, saya tuh pingin banget tuh makan sate, tapi di Maduranya langsung penasaran kayak apa, dan ternyata memang ekspektasinya itu memang sesuai, lebih enak banget, enak makan makanan khas di daerah itu gitu. Saya setuju. Nah itu dia. Jadi saya pun juga suka batagor, pokoknya makannya di Jawa Barat itu apa sih, cita rasanya tuh sama semua, beda sama yang di Jawa Timur. Jadi memiliki sebuah ciri khas yang enak gitulah, yang lebih enak atau lebih asin, gurih gitu, mantap. Jadi perjalanan habisnya 30 hari ya? Iya 30 hari. Itu kemana-mana aja mas. Jadi mulai dari mana? Jadi saya kan berangkat dari lintas mana? Jadi berangkat dari lintas timur, pulang dari lintas barat. Karena apa kan, balik lagi saya itu ingin melakukan sebuah perjalanan yang tidak ada pengulangan gitu. Kalau kita melewati jalan yang sama kan itu menurutku itu berarti kayak lewat Bengkulu ya berarti ya berangkat ya? Lintas timur dulu itu berarti Lampung. Oh lintas timur ya, maaf. Lampung. Terus Pekanbaru, Jambi itu. Lampung, setelah itu Palembang, Pekanbaru, Jambi, Riau. Ya itu. Gak begitu hafal sih, sudah lama gitu, dan perjalanan sekali dalam seumur hidup itu sepertinya. Ya, soalnya kan dari dibiayain teman itu kan suatu rezeki itu mas. Itu pokoknya mantap sekali itu. Masih pengen balik lagi? Masih pengen balik lagi? Kalau balik lagi itu sempat kepikiran, tapi bawa motor ini, jadi bawa Ana gitu kan. Tapi ya gimana ya, itu saya orangnya itu kurang suka melakukan hal yang sama gitu loh. Maksudnya mungkin kalau seandainya saya mengulangi lagi, saya mungkin mencoba yang namanya lintas tengah. Itu katanya sih ya bagus pemandangannya, saya dengar-dengar seperti itu. Jadi kan jadi penasaran gitu loh. Kalau saya lihat lintas tengah itu kayaknya lebih banyak hutannya. Oh ya itulah. Tapi dan kan pegunungan. Kalau melewati jalan yang baru itu kan sebuah pengalaman baru gitu loh mas. Kayak lembaran baru gitu. Kayak membaca volume baru dari sebuah buku. Itulah yang saya inginkan. Kalau misalnya membaca volume buku yang sama kan kita sudah tahu apa yang terjadi berikutnya. Jadi kayak misalnya nih kan saya lewat Pantura itu udah sering lah bolak-balik gitu, sampai saya itu tahu di mana lubang-lubangnya itu di mana aja gitu kan, kayaknya ngantuk, bosen gitu. Nah saya itu ingin mencoba hal baru, jalan baru yang belum pernah dilewati gitu. Itu lebih asik dan menyenangkan gitu. Tapi terkadang ada momen yang berbeda mas. Nah, itu gimana? Jadi contoh, kita mau lewat pegunungan siang hari ataupun sore atau pagi, itu pasti akan ada yang berbeda. Jadi mungkin kalau di pagi hari mungkin banyak kabut, tapi kalau siang pun nggak ada kan. Iya. Itu momen yang paling seru kalau menurut saya. Iya, itu juga momen-momen seru ketika menemui hujan gitu kan, jadi suasananya berbeda gitu ya mas. Cuaca itu juga penting. Terus kalau perjalanan ke Sape habis berapa hari mas? Kalau ke Sape itu kan itu saya solo riding ya, itu full pakai biaya sendiri, itu berarti itu sekitar 24 hari apa 25 hari kalau nggak salah.
itu habisnya 1,5 juta itu udah makan, udah nginep, terus ya jalan lah full gitu. Cuma ya ini mas, aku itu di jalan itu disamperin teman, mas mampir sini mas, ya udah aku hampirin. Terus begitu di sana dikasih makan sama keluarganya, akhirnya kan biayanya buat makan kan kepres gitu kan. Jadi harusnya hari ini keluar biaya makan, akhirnya enggak gitu. Terus nginep di rumah teman kan, kadang kalau aku ketemu teman baru itu ngobrolnya sampai pagi. Jadi ya tahu-tahu wah udah jam 12 nih, wah gimana ya. Terus ya udah tidur sini aja gitu. Toh juga jarang-jarang kan kesini, ya jarang-jarang sekali doang biasanya. Terus ya nginap gitu, akhirnya kan nggak ada biaya hotel tuh ya. Saya nggak pernah tidur di hotel kecuali kalau ada yang bayarin gitu, atau Selama seluruh ding ini sering tidur di hotel? nggak pernah. Tidurnya di mana? Di rumah teman. Kalau nggak di rumah teman, di rumah saudara gitu. Biasanya ada yang nyamperin gitu. Ya gitulah. Terus apa ya, makanya tuh perjalanannya sangat lama, padahal kan cuma 3.000 km kalau ke Sape itu pulang berangkat dan pulang itu. Seminggu cukup ya. Kalau misalnya full hotel nih kan kita kayak orang yang dikejar waktu, paling ya 2 minggu lah selesai. Itu udah termasuk menikmati objek wisatanya. Nah, itu. Jadi saya tuh kan ke Bali, di Bali itu kan temanku ngajak ayo ke sini. Nih nikmatin Bali ini. Terus akhirnya nginep lagi, besoknya jalan-jalan lagi, nginep lagi rumah temanku, diajak jalan-jalan lagi. Akhirnya kan ujung-ujungnya Bali objek wisatanya udah pada dikunjungi gitu lah. Habis itu wah udah dikunjungi semua nih, saya pamit dulu ya. Oh ya silakan, terima kasih telah menikmati Pulau Bali. Dia temanku bilang kayak gitu, dia merasa senang ketika daerahnya itu ditunjukkan ini budayanya seperti ini, makanannya seperti ini. Jadi dia itu memperkenalkan daerahnya kepada orang lain itu bagus, dan saya juga merasa mendapatkan pelajaran baru. Nah, saya lanjut lagi nih ke Lombok. Di Lombok ya saya juga seperti itu, ketemu teman gitu, diajak ya sama seperti kayak di Bali, diajak jalan-jalan sini ke situ gitu. Akhirnya kan pengeluaran jadi dikit gitu loh. Kalau misalnya nggak ada penginapan atau teman gitu ya, saya di pom bensin itu kan saya bawa kayak sleeping bed apa matras gitu. Oh iya. Nah itu, jadi tidur di musola gitu biasanya. Jadi biar aman aja, biar nggak kehujanan gitu. Ya habis itu paginya berangkat lagi gitu, lanjut perjalanan. Ya begitulah. Ini ke depan rencananya mau melanjutkan touring kemana mas? Rencananya mau ke Kalimantan gitu, Sulawesi gitu, pengen ke sana sih. Kan pengen mencoba berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi kan beberapa pulau kan sudah kan dilewati, jadi pulau baru akan dilewati juga. Dan ya memang nggak ada rencana untuk melewati pulau yang sama sih, jadi pulau baru gitu. Kalimantan nanti saya putarin gitu. Ya andaikan ada SIM internasional dan karnet, saya lanjut itu Karnet. Malaysia, Brunei. Oh nggak buat aja karnet? Wah itu karena biayanya cukup mahal sepertinya itu. Sudah tahu biayanya berapa? Iya sudah tahu, jadi makanya tahu diri lah gitu. Ya mungkin nanti ke depannya mungkin bisa lah. Iya, itu memang cita-cita saya itu adalah mengendarai motor ini keliling dunia. Bahkan saya juga memang ada rencana buat naik motoran ini ke Jepang pakai motor ini. Pingin Sepertinya banget. bisa. Cita-cita Jadi banget itu. orang-orang Malaysia aja naik RS 150 atau kalau di Indonesia kan GTR ya. Iya. Itu Sampai Eropa itu ya. sampai Mekah juga, ya Eropa Iya, juga di ada. Mekah juga itu. Jadi itu bukanlah sesuatu yang mustahil selama kita itu mempercayai dan meyakininya. Tapi ya juga usaha itu tadi. Saya memang ya usaha kayak belajar hal baru gitu bang. Tuh makanya kan saya nggak bisa langsung keliling-keliling, langsung misalnya keluar negeri sekaligus, itu nggak bisa. Saya itu harus belajar Indonesia dulu dengan cara menjelajahi pulaunya satu persatu. Jadi ketika saya di luar negeri nanti saya bisa menceritakan keindahannya Indonesia dengan berbagai macam suku dan budayanya.
gitu. Itu makanya saya di Indonesia dulu, belum langsung misalnya nih touring langsung ke Malaysia atau ke Thailand gitu ya, yang Indonesia dulu. Jadi ketika kita sampai sana bisa menceritakan Indonesia indahnya itu gimana. Jadi sekalian ya buat profil-profil video gitu ya. Iya gitu. Punya YouTube ya Mas ya? Iya, YouTube saya itu Anggi Adi Wijaya. Oh, nanti dilihat di bawah ini Silakan ya. subscribe. Itu perjalanan ke berbagai macam tempat itu. Cuma ya yang buat perjalanan yang jarak jauh banget itu belum diupload, soalnya kan karena videonya panjang banget dan itu ya butuh proses yang agak lama. Cuma sementara ini perjalanan pendek gitu, yang misalnya kayak ya pakai motor ini ke kota sebelah gitu baru saya upload gitu. Nanti kalau misalnya ada waktu buat ngedit video yang perjalanan panjang kayak Pulau Sumatera, Pulau Lombok, Bali itu nanti bakal dibikinin video. Kan saya juga sudah senggang kan, udah lulus itu, sehingga bisa lebih fokus untuk mengerjakan video-video yang ada. Ada sosmed lainnya Mas? Kalau sosmed kan ada Facebook, itu Anggi Adi Wijaya tuh. Itu biasanya sering ngepost kegiatan touring di situ, foto-foto gitu. Kemudian ya kalau misalnya tentang detail kegiatan touring itu di grup komunitas touring Indonesia itu di Facebook.